Kemiskinan dan pengangguran bukanlah akhir dari segalanya. Tak ada kata menyerah dalam perjuangan untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Surya sudah membuktikannya. 5 tahun silam, Surya hampir tak punya arah dan pekerjaan tetap. Setiap hari ia mengandalkan pekerjaan serabutan. Tapi, kini Surya memiliki sebuah konter telepon seluler di kawasan Pondok Gede, Bekasi. Tak mudah untuk mewujudkan mimpi ini. Sebelumnya, Surya terpaksa berjualan handphone di jalanan yang kerap diusir petugas terantip. Sukanya banyak, dukanya itu lebih banyak. Termasuk dukanya itu, saya pertama kali itu buka di Kampung Rambutan, di terminal, di depan hall gym, di trotoar. Dukanya adalah hujan kehujanan, panas kepanasan. Karena kita saya sendiri nggak pakai yang namanya kios, ya di trotoar aja saya manfaatin. Dan itu pun juga dukanya itu kejar-kejaran sama kantip. Dan seiring dengan waktu, Surya berusaha mengembangkan berbagai usaha lain dan kini sudah merambah dalam bidang properti. Perjuangan serupa dilakukan oleh Dede Ajib. Berbekal kemampuan teknisi handphone, ia membuka layanan servis handphone di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Bahkan, kini ia menjajal usaha barbershop yang berada di samping counter ponselnya. Kedua pemuda ini merupakan bukti keberhasilan dari pelatihan teknisi handphone yang dilakukan oleh Institut Kemandirian Dompet Duafa. Setelah saya mengikuti pelatihan nikah, alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat. Tentunya banyak motivasi, banyak pelajaran, banyak teman-teman juga, dan banyak rekan-rekan yang memang bisa diajak untuk kompromi bisnis atau mencari peluang usaha. Alhamdulillah di sana saya temukan. Sebelum saya masuk ke IKA, itu saya hanya pekerja biasa yang cari kerja cari recehan gitu ya. Alhamdulillah setelah saya ikut dari IKA, mungkin bisa untuk usaha dan bisa lebih maju. Institut Kemandirian adalah jejaring dompet duafa yang didirikan pada 23 Mei 2005. Lembaga yang didanai dari zakat, infak, dan sedekah ini berdiri di atas tanah wakaf. Lembaga ini dijadikan sebagai role model untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan menggelar berbagai pelatihan keterampilan. Para pemuda pengangguran diajak untuk mandiri dengan memiliki keterampilan praktis. Misalnya, keterampilan montir sepeda motor. Para pemuda dilatih menguasai servis sepeda motor berbagai merek. Diharapkan setelah menyelesaikan pelatihan selama 3 bulan, mereka bisa diterima bekerja di bengkel, atau suatu saat mereka bisa membuka bengkel motor sendiri. Setelah masuk ke Institut Kemandirian, khususnya teknik sepeda motor, saya lebih paham dari pelatihan yang dulu saya ikutin. Beda dengan Institut Kemandirian. Secara pribadi saya terasa di sini. Selain pelatihan servis motor, Institut Kemandirian juga menggelar pelatihan teknisi handphone. Pelatihan ini banyak digemari, seiring dengan makin meluasnya penggunaan telepon seluler hingga ke berbagai pelosok. Sementara pelatihan menjahit banyak diminati oleh para remaja putri. Keahlian ini termasuk banyak diserap dunia kerja. Para peserta pelatihan dituntut untuk siap pakai. Bahkan suatu saat mereka diharapkan bisa membuka usaha sendiri. Saya suka fashion. Saya cari-cari tempat kursusan yang bisa saya ikuti dari biayanya juga. Saya cari-cari, disinilah saya temukan tempat pelatihan yang emang gratis ya, alhamdulillah. Kesannya di sini saya bisa mendapatkan ilmu yang banyak ya. Di antaranya bisa membuat baju, terus juga bisa bikin rok, sama semuanya juga bisa di sini gitu. Pengennya sih pengen jadi pengusaha ya. Institut Kemandirian juga terus mengembangkan berbagai pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pelatihan mengemudi, pelatihan salon, bahkan pelatihan pembuatan kaki palsu yang hasil karyanya bisa dihibahkan bagi yang membutuhkan.
Tak sulit untuk mendaftar menjadi peserta pelatihan yang digelar Institut Kemandirian. Selain lulus seleksi, mereka harus berasal dari kalangan kaum duafa atau tidak mampu. Dan yang terpenting lagi, mereka memiliki minat yang besar untuk berubah dan hidup mandiri. Inilah alur pelatihan yang harus ditempuh semua peserta. Dan setelah lulus, mereka masih mendapat pendampingan karir, sehingga mereka mampu bekerja atau berwirausaha. Semua pelatihan tidak dipungut biaya. Selain didanai dari dana zakat dan infak, juga berasal dari dana Corporate Social Responsibility atau CSR berbagai perusahaan yang menjadi mitra Institut Kemandirian. Pelatihan dikelola oleh para tenaga ahli, bahkan tak sedikit alumni yang sudah berhasil berwirausaha ikut menyumbangkan tenaganya untuk berbagi pengalaman dan keahlian. Semua alumni dibekali sertifikat, sehingga mereka bisa diterima magang bekerja di berbagai perusahaan yang menjadi mitra Institut Kemandirian. Hingga tahun 2012, Institut Kemandirian sudah menghasilkan ribuan alumni yang sudah tersebar bekerja di berbagai bidang sesuai dengan keahliannya. Selain dibekali keahlian, mereka juga dibentuk pola pikir dan mental baru untuk menjadi manusia mandiri. Tak hanya dilatih menjadi karyawan, alumni Institut Kemandirian juga didorong untuk membuka usaha sendiri. Inilah yang menjadi misi Institut Kemandirian untuk menebar virus kemandirian ke berbagai daerah, sehingga mampu menjadi lokomotif untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Target yang diharapkan dari Institut Kemandirian ini adalah tentunya kita meningkatkan jumlah peserta sebanyak mungkin yang bisa menerima manfaat dari program yang diadakan di Institut Kemandirian ini. Ya, dengan cakupan seluruh Indonesia, saya diamanahi 1.500 orang di tahun 2013 ini. Kita berharap di Institut Kemandirian ini menjadikan tenaga-tenaga tersebut menjadi siap pakai, langsung bisa bekerja, langsung bisa digunakan oleh pengusaha-pengusaha ataupun mereka juga bisa menjadi pengusaha. Kemiskinan ini memang cukup luar biasa ya, cakupannya. Ada kemiskinan yang sifatnya kultural, ada yang sifatnya memang karena kebijakan seperti itu. Maka kemiskinan yang bisa dientaskan adalah kemiskinan yang sifatnya kultural. Kita akan coba bedah mental mereka agar mereka memiliki mental yang baik ya untuk bekerja ataupun berwirausaha. Sebenarnya tahun 2005 ya, justru animo masyarakat itu cukup luar biasa responnya. Bahkan terkadang itu sampai kita waiting list ya. Saat ini juga kita waiting list, alhamdulillah ya. Memang pengangguran dan kemiskinannya cukup luar biasa. Cuma masalah sosialisasi ya. Karena memang anggaran kita menggunakan dana zakat, kita memang tidak mau ada sepeser pun dana zakat yang kita keluarkan itu terbuang sia-sia, sehingga dana untuk sosialisasi itu memang tidak banyak. Kita inginkan memang lebih banyak dana itu, bahkan hampir 80-90% itu tersalurkan di program ya, di program pelatihan seperti itu. Kesuksesan tidak mungkin bisa diraih secara instan. Kesuksesan harus dibayar dengan perjuangan dan ketangguhan mental, sabar menghadapi cobaan, dan pantang menyerah. Orang yang bermental baja dan bersikap positif, dialah sesungguhnya yang akan menjadi pemilik masa depan. Merekalah pemenang sejati dalam setiap persaingan. Inilah nilai-nilai yang dibangun Institut Kemandirian, tidak sekedar membekali keahlian, juga membentuk para peserta pelatihan dengan sikap mental orang sukses.